Oke, hai, so welcome to my channel, Just Nurul. Oke, so hari ini aku Nurul. Hari ini sebenarnya mau sharing-sharing biasa aja sih, nggak yang gimana-gimana gitu. Nah, jadi sebenarnya hari ini adalah hari pertama banget nih bikin video di YouTube. I know it's 2020, tapi ya baru pertama kali sih yang emang serius banget pengen bikin video di YouTube. Nah, jadi hari ini yang mau di-sharing itu bukan giveaway tas yang mahal-mahal atau giveaway yang wah gitu. Hari ini giveaway ilmu aja. Nah, jadi hari ini bertepatan di tanggal 30 Juli 2020. Hari ini adalah hari ulang tahun saya ke-25. Nah, hari ini mau sharing aja sih mengenai hal-hal yang saya pelajarin di usia saya sampai saat ini, sampai usia saya 25 tahun. Oke, jadi pelajaran pertama itu adalah mengenai pengembangan diri. Nah, pengembangan diri ini kan banyak ya cabangnya gitu. Nah, yang mau saya sharing itu adalah mengenai gimana sih caranya menjadi diri sendiri gitu. Nah, ini kadang-kadang suka susah gak sih? Kayak kita tuh suka bingung gitu, jati diri kita tuh siapa sih, kita mau ngapain, mau jadi apa, kemudian mau berprofesi apa, kemudian mau berkontribusi apa buat dunia gitu. Nah, tapi kita nggak usah ke poin yang ketiga itu dulu deh, yang berkontribusi buat dunia, karena kita itu sebenarnya secara nggak langsung udah berkontribusi untuk dunia secara nggak langsung dengan cara kita masing-masing. Nah, jadi untuk menjadi diri sendiri itu menurutku sih nggak mudah ya, karena kita tuh kan hidup di tengah masyarakat. Nah, masyarakat ini punya opininya masing-masing, punya nilai yang mereka anut, yang mereka anggap itu harus diikuti, itu harus benar. Padahal untuk pandangan moral diri kita sendiri tuh belum tentu loh. Kita tuh butuh nilai itu, ngerti kan? Oke, jadi mungkin jelasnya adalah misalnya kamu punya mimpi, punya bakat, let's say di dunia kuliner. Nah, tapi orang tuamu pengen kamu tuh jadi dokter, dan kamu tahu kamu tuh nggak akan cocok jadi dokter. Dan alhasil kamu tuh ikut jadi dokter, tapi dalam hati kamu sengsara gitu. Nah, kamu tuh sebenarnya pengen jadi chef. Nah, kayak gitu yang aku maksud. Kayak banyak hal yang conflicting dan akhirnya karena kita terlalu patuh untuk mengikuti apa kata orang untuk sukses ke suatu tempat, kita tuh malah jadi susah sendiri. Kita malah nggak kenal kita tuh siapa gitu sih. Nah, aku sendiri bukan dokter, bukan chef. Nah, tapi aku kebetulan adalah orang yang mengalami seperti kasus yang aku ceritakan itu. Aku merasa salah arah. Nah, tapi semakin kesini aku belajar untuk mengarahkan diriku. Aku seharusnya itu kemana gitu. Kemananya adalah mengikuti yang menjadi potensi diriku gitu. Nah, jadi nomor 2 yang pengen aku share adalah pentingnya batasan. Nah, batasan ini yang aku maksud di sini bukan limitations, tapi lebih ke boundaries. Batasan kita terhadap orang lain gitu. Nah, yang saya maksud di sini adalah menjadi selektif mengenai apa yang baik buatmu dan apa yang kurang baik buatmu gitu. Nah, jadi semakin usia kita bertambah, pastinya pengaruh orang-orang di sekitar kita juga makin bertambah kan. Nah, hal itu akan menjadi sangat susah untuk diatur kalau kamu in the first place nggak punya jati diri yang kuat gitu. Kamu akan gampang kebawa kemana-mana, kamu nggak akan punya batasan dan tersesat gitu. Nah, jadi di poin kedua ini mengenai batasan, kamu harus tegas, asertif untuk menentukan batasanmu tuh di mana sih gitu. Misalnya bergaul sama kaum A, B, C, D gitu ya. Nah, kamu harus bisa menentukan batasanmu dalam kapasitas apa kamu berteman gitu sama mereka. Karena kamu nggak bisa 100% memberikan dirimu terhadap satu orang kan. Nah, dirimu aja kadang-kadang suka itu tersesat sendiri. Butuh dirimu, jadi dirimu itu butuh dirimu sendiri. Jadi dirimu itu kan punya jiwa kan. Nah, itu loh yang aku maksud. Kayak kita harus berani menentukan batasan supaya kita tuh bisa sukses gitu, supaya kita bisa menentukan arah kita tuh mau menuju ke arah yang mana. Itu dia pentingnya batasan. Jadi nggak semua orang harus diikuti, dan kadang-kadang emang kita itu merasa nggak enak untuk menolak, tanda kutip ya, menolak orang lain karena
kita merasa gak ada teman gitu, atau misal kita merasa oh dia kan udah nolongin saya, jadi kita merasa apa sih, balas budi gitu loh, ada utang balas budi. Nah padahal harusnya nggak kayak gitu. Menurutku apapun yang terjadi, kamu tuh harus apa ya, menjadi dirimu yang sejati, menetapkan batasanmu yang sejati itu kayak apa gitu. Karena menurutku dengan kamu menetapkan batasan, kamu tuh memberikan penghormatan yang luar biasa sama dirimu gitu. Oke, masuk ke pelajaran nomor 3. Nah, pelajaran nomor 3 mengenai keuangan sih. Nah, jadi sebenarnya aku berharap aku tahu masalah ini dari dulu. Jadi dulu sebelum usiaku nambah menjadi 25, aku itu paling nggak bisa ngatur duit gitu. Bawaannya itu kalap gitu. Begitu dikasih uang, aku nggak mikir untuk saving, untuk nabung, atau untuk invest. Nah jadi langsung aja itu uang menguap begitu aja gitu, seolah-olah itu uang nggak ada jejaknya gitu. Oke, maaf ya guys, ini apa karena lagi posisinya di pinggir jalan, rumahku di pinggir jalan, jadi berisik-berisik gitu deh, jadi maafkan gangguannya. Oke, lanjut lagi. Nah jadi hal-hal yang aku harap aku tahu mengenai keuangan itu adalah caranya menganggarkan uang, terus nabung, terus habis itu melakukan pembelian yang emang sesuai kebutuhanku, bukan berdasarkan keinginan. Nah kadang kan kita sebagai manusia tuh apa ya, kayak banyak mau gitu kan. Ditambah lagi sekarang kita hidup di era sosial media, dimana kayak iklan tuh banyak tuh kan. Misalnya buka, let's say aku nggak mau sebut merek nih, ntar takut kena apa sih namanya, disuruh sponsorship atau apalah, gak tahu namanya itu. Nah ketika buka let's say buka apa platform sosial media itu kan pasti ada iklan-iklan, misalnya baju atau ya pokoknya intinya item-item yang kamu suka lah di apa sih namanya, di platform sosial media itu kan suka ada tuh. Nah itu kan kadang-kadang kalau misalnya kita nggak kuat godaan, suka kayak pengen beli tanpa kita mikir apakah sebenarnya kita tuh butuh barang tersebut gitu. Nah terus racun selanjutnya itu adalah ini sih, sosial media sendiri, khususnya kalau buat aku ya Instagram gitu. Aku nggak menampik kenyataan bahwa oke, kita hidup di era teknologi, kita apa sih namanya, nggak mungkin nggak ketemu yang namanya sosial media, ya kan? Nah emang kita nggak mungkin nggak ketemu sama sosial media, itu udah apa ya, terintegrasi dalam kehidupan kita. Nah tapi bukan berarti kita tuh harus tunduk mengikuti tren apa yang terjadi di sosial media. Misalnya di sosial media kayak lagi rame nih kayak model baju ABCD misalnya ya, atau misalnya model kamera ABCD, handphone ABCD gitu ya, saya nggak mau sebut merek. Nah itu bukan berarti kita harus ngikutin itu, bukan berarti kita harus punya gitu. Ada ungkapan di bahasa Inggris namanya keeping up with the Joneses. Jadi ngikutin orang-orang kaya gitu, kayak dalam tanda kutip ya. Padahal si Joneses yang dimaksud di sini juga belum tentu dia happy juga gitu loh dengan hidupnya. Belum tentu juga dia tuh benar-benar membutuhkan barang yang dia beli itu gitu. Jadi itulah pentingnya kontrol diri gitu dalam hal keuangan sih. Nah kita tuh penting untuk apa ya, tidak menjadi impulsif dalam masalah keuangan gitu. Karena ini sebenarnya apa ya, cukup bikin kaget sih, dengan kita nabung, dengan kita invest, dengan menetapkan namanya delayed gratifications, maksudnya kepuasan yang tertunda gitu ya. Nah itu tuh bakal membuat kita lebih bahagia gitu di jangka panjang sebenarnya. Nah tapi karena kita keburu kemakan iklan di sosial media dan kemakan pengaruh teman, nah kita tuh lupa akan hal tersebut gitu. Nah itu sih yang aku pengen share salah satunya. Nah jadi buat kamu-kamu yang masih muda dan terus ketemu video aku, kamu beruntung, kamu tersadarkan dari arus-arus gelap itu ya. Oke, jadi jadilah orang yang, jadi benar pepatah orang dulu, kamu tuh harus harus hemat, harus nabung, karena nabung tuh pangkal kaya, itu beneran. Nah cuman mungkin yang harus ditambah dengan investasinya gitu, dengan nabung jumlah tertentu, habis itu kamu harus kembangin lagi itu duit gitu, jadi nggak nganggur gitu aja. Nah pelajaran selanjutnya yang mau saya share itu adalah
mengenai relationship dengan orang lain. Nah, tadi kita di pelajaran 1 sama 2 udah ngomongin tentang menemukan jati diri, menemukan batasan gitu ya. Nah, terus di nomor 4 ini saya mau sharing tentang toxic people, orang-orang racun. Nah, jadi di umur yang semakin bertambah ini tentunya interaksi kita juga pasti semakin bertambah kan. Kita akan ketemu orang yang beda-beda, kita akan ketemu orang yang dari latar belakang yang wah kita tuh nggak nyangka gitu kita bakal ketemu model orang seperti itu. Nah, tapi ada satu tipe nih yang harus diwaspadai. Jadi tipe itu adalah toxic people. Nah, toxic people-nya sebenarnya subklasifikasinya banyak, tapi nggak akan saya jelasin satu-satu, mungkin next time. Di sini lebih kayak saya pengen sharing aja sih. Nah, jadi jauhin toxic people itu penting gitu. Kalau hidupmu pengen berhasil, kamu tuh jauhin toxic people. Nah, toxic people tuh modelannya kayak apa sih? Apakah dia beracun gitu, pakai formalin? Enggak pakai formalin. Jadi toxic people yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang negatif. Negatif di sini adalah kayak misalnya melakukan tindakan yang negatif, kayak misalnya hobi gosip, hobi iri dengki. Jadi misalnya ada temen nih ngeliat kamu berhasil, nah temenmu ini tuh nggak suka sama kamu, nggak suka ngelihat keberhasilanmu. Nah, itu hati-hati, bisa jadi loh ya, temenmu ini tuh masuk ke kategori si toxic people tadi itu, kayak nggak bisa lihat orang seneng gitu. Dan ada juga orang yang drama queen, ya kamu tau lah maksudku gimana drama queen. Jadi suka lebay, kayak masalah kecil tuh digede-gedein seolah-olah itu adalah akhir dunia. Nah, tapi aku nggak menampik bahwa masalah setiap orang itu kan pasti kadarnya beda-beda. Cuman maksudku di sini kayak masalah kecil aja, misalnya kayak salah tusuk gigi aja tuh jadi dunia kiamat gitu. Nah, beruntunglah kamu kalau kamu nggak jadi orang yang seperti itu gitu. Nah, terus tipe yang lainnya yang menurut saya paling berbahaya menurut aku paling berbahaya adalah tipe narsistik sih. Nah, tipe narsistik itu tuh bukan narsisnya kayak di foto ya, suka senyum gitu, bukan ya. Tapi tipe narsistik ini tuh tipe yang gak bisa ngakuin kesalahan dirinya sendiri. Jadi udah berbuat salah sama orang nih, terus habis itu pakai bohong lagi. Nah, itu tuh tipe-tipe yang kayak gitu, yang mengagungkan dirinya sendiri, dirinya tuh selalu benar. Nah, itu tuh teman-teman kayak gitu, itu buang aja, berbahaya, gak baik buat kesehatan mental kamu. Oke. Nah, terus masuk ke pelajaran nomor 5, berkaitan sama nomor 4 tadi ya, dengan toxic people. Nah, jadi pelajaran nomor 5 itu adalah mengenai mental health. Nah, jadi yang aku pelajarin adalah, dan yang mau aku sharing, pentingnya mental health. Nah, kalau aku sendiri, aku memiliki beberapa isu terkait mental health. Nah, itu makin aku belajar kesini, akar-akarnya tuh sama, kayak berhubungan dengan orang negatif itu berpengaruh banget sama kesehatan mental kita. Nah, terus seperti yang kamu lihat nih di situasi dunia yang semakin kacau dan aneh saat ini ya, portal berita khususnya dan portal sosial media itu tuh menurut aku kayak toilet gitu, kayak banyak berita-berita yang bikin hati panas. Nah, itu benar-benar juga mempengaruhi gitu keadaan kesehatan mental kita. Kita punya jadi orang yang negatif, susah mikir positif, kemudian nggak tenang bawaannya, kayak resah, bagaimana ya, kita harus bagaimana gitu. Nah, itu kan jadi gimana ya, membuat kita kehilangan arah gitu, model-model yang seperti itu. Nah, kemudian ada juga misalnya dari self esteem kita juga. Self esteem tuh apa ya, kayak harga diri lah semacam itu. Aku nggak tahu sih istilah lebih tepatnya bahasa Indonesia gimana, tapi masalah self esteem itu juga mempengaruhi mental health kita. Kalau kita orang yang nggak pedean, terus kita orangnya minderan gitulah ya, dan suka bandingin diri sama orang lain, itu bisa dijamin kamu tuh bakal cepat masuk ke jurang depresi, jurang kecemasan gitu. Nah, kalau bisa kamu cari teman yang positif, lingkungan yang positif,
biar mental health kamu itu juga bagus gitu, kesehatan mental kamu itu bagus. Nah, kalau merasa butuh bantuan profesional, menurutku kamu nggak usah malu, kamu ya udah pergi aja ke profesional yang kamu percaya gitu. Dan menurutku kamu nggak perlu peduli dengan kata-kata orang kayak apa namanya, kamu gila ya, kamu apa namanya ke profesional A B C D, emang separah itu loh. Yang ngomong separah itu kan dia nggak ngerasain masalah kamu gimana gitu. Jadi menurutku nggak pantas gitu orang yang tadi tuh ngomong kayak gitu, karena dia nggak ngalamin kan kamu tuh separah apa masalahnya, ya nggak. Nah, selanjutnya hal lain yang saya pengen sharing, mungkin ini terakhir ya, adalah mengenai aduh lupa mau ngomong apa. Apa namanya, aku terpana sama kalian semua yang luar biasa. Nah, jadi hal terakhir yang aku pengen ngomongin itu adalah mengenai masalah ini sih, masalah karir gitu. Nah, jadi mungkin buat yang adik-adik yang masih PI, yang masih duduk di bangku kuliah, atau mungkin masih di bangku SMA, atau mungkin ada yang udah lebih tua dari saya, sebenarnya saya cuma pengen berbagi aja sih dari pengalaman pribadi. Nah, kalau untuk berkarir itu pastikan karir yang kamu kejar itu adalah satu karir yang emang kamu pengen banget untuk kejar, dan kedua karir yang emang bidangnya menghasilkan apa sih namanya, rezeki gitu. Jangan mentang-mentang kayak oke, mengikuti passion, kan itu sering banget ya kita dengar nasihat ikutilah passion kamu. Nah, tapi kalau misal passion kamu tidur, apakah tidur itu menghasilkan misalnya sesuatu yang produktif? Aku nggak tahu sih, tapi misalnya ini contoh aja ya, mungkin di masa depan tidur itu bisa menghasilkan sesuatu yang produktif, misal kayak riset untuk tidur gitu ya, apa riset kayak kasur ini enak apa enggak, nah kayak gitu kan. Maaf ada gangguan. Nah, kayak gitu misalnya, itu kamu harus benar-benar teliti lebih jauh gitu untuk masalah karir. Kamu beneran gak sih mau kejar bidang ini? Apalagi kalau kamu apa sih namanya, pengen ngejar bidang yang butuh pendidikannya banyak gitu. Jangan sampai kamu masuk sekolah yang kamu tuh nggak suka demi menyenangkan orang-orang yang sebenarnya kamu nggak suka juga, tapi cuman demi apa ya, memperoleh pengakuan aja gitu di masyarakat karena kamu mengejar karir A, B, C, D gitu. Itu menurut aku buruk banget sih. Jadi kalau kamu berada di posisi itu sekarang, aku berharap kamu segera mendapatkan pencerahan, kamu bisa menemukan karir terbaikmu yang bikin hatimu lebih bahagia. Kayaknya udah ya, pengen sharingnya gitu aja sih. Ya mudah-mudahan di umur yang ke-25 ini kebijaksanaan saya semakin bertambah, dan kebijaksanaan kamu juga ya. Dan mudah-mudahan kita selalu diliputi kebaikan, kabar-kabar baik ya. Aku tahu sih di tengah situasi yang serba nggak pasti ini tuh pasti gampang banget untuk mikir kayak masa depan gimana ya gitu-gitu. Tapi menurut aku itu pasti udah ada yang ngatur gitu. Kamu nggak perlu khawatir, kamu cuma perlu jalani apa yang menjadi tugas kamu gitu. Nah, jadi begitu aja sharingnya. Nah, mungkin untuk next video aku bakal sharing hal yang berbeda lagi, tapi mungkin terkait self development juga, cuman bukan dari perspektif aku. Nah, selebihnya kayaknya itu aja sih. Aku mengucapkan terima kasih banyak, dan mudah-mudahan hari kalian menyenangkan. Oke, goodbye.